Ini badan sama roh ini berbeda. Badan, lu bisa jadi bukan gen dari, lu bisa jadi roh bukan dari keluarga lu turun. Rohnya, badannya ya, badannya harus karena gen ibu bapak kita. Itu harus sama mukanya. Kalau lu beda mukanya, lu beda gennya, dia anaknya siapa? Tapi roh yang masuk itu berdasarkan Tuhan kirim atas dosanya, atas perbuatannya. Makanya kenapa ada menderita, ada susah. Sama ketika gua artikan diri gua di penjara. Gua masuk penjara di SMP Kelobokan di Bali. Ada teman gua juga masuk SMP Kelobokan. Ternyata teman gua harus dibawa ke Nusa Kambangan. Dipindah. Matinya di Bali, masuk penjara di Bali. Perbuatan itu tergantung apa yang kita lakukan, itu tergantung hukuman. Nanti gua di penjara tergantung perbuatan gua. Kalau gua baik, cepat gua reinkarnasi. Cepat gua lahir ke dunia. Kalau gua nggak baik, gua lama di penjara. Sama kayak kehidupan kita. Kalau kita nggak baik, lama kita di alam yang tidak terlihat itu. Kita bisa jadi temen gua bawa ke Nusa Kambangan, bebasnya Nusa Kambangan dari Jawa dia. Pikir lahirnya di Jawa, padahal dia matinya di sini tuh. Tentukan roh itu bisa bebas Tuhan. Tuhan bawa kita kemana berdasarkan. Makanya gua bilang, gua bisa sama seperti Soekarno punya cerita. Gua ada di Bali. Karena dia sang roh itu turun, tidak menentukan tempatnya. Ada kisah-kisah di YouTube, ada anak kecil, gua belum bisa nembus ke situ. Ada anak kecil yang bisa tahu masa lalunya. Oh, saya pernah hidup ini. Ternyata benar. Ada di kisah-kisah nyata itu di luar negeri. Dia mati, dia karena kebaikannya. Dia mati sekarang lagi 2 jamnya dia hidup di tempat badan orang lain. Itu ada di YouTube, ada kisah. Dan dia bisa nebak. Tapi tempatnya padahal jauh di pulau yang jauh. Dia pernah tinggal, nggak percaya keluarganya. Semakin gede terus dia ngomongin itu anak kecil, akhirnya diajaklah ke sana. Ternyata benar, dia naruh uang situ, ternyata benar. Itu memang benar reinkarnasi itu ada. Kalau gua hanya bisa meyakinkan badan itu kalau pernah hidup di zaman dahulu kala, dia akan bergetar dan dia akan masuk roh itu. Yang reinkarnasinya. Zaman apa, pernah kerajaan apa, gua panggil lagi. Dia akan merasakan getaran yang berbeda dan roh itu bisa masuk. Itu pembuktian secara boleh. Kabar. Gini, kalau misalnya lo anggap reinkarnasi ada pada saat orang dari yang karmanya, terus pada reinkarnasi berikutnya dia bisa baik. Bisa baik, tergantung dia mencari dirinya. Kan kita diberikan pikiran oleh Tuhan. Jadi gini coy, maksudnya lo dulu jelek. Iya. Lo kan karena dulu jelek, sekarang lo dihukum aja, anggap aja lo sekarang ini susah. Tapi tergantung lo menjalani susahmu itu. Lu mau berubah nggak baik? Mau berubah apa enggak? Sama kayak gua. Kalau gua tetap di ormas, ketika gua udah tahu, gua tetap jahat. Gua rubahin diri gua. Gua pengen jadi orang baik. Gua yang merubah pikiran gua. Kalau gua mau jadi jahat gua terima uang nggak ada. Kapan hari ada yang mau nyetor gua nggak mau terima uang dari judi, gua nggak mau terima. Kalau gue duduk aja dikasih duit, gue nggak mau. Kenapa? Karena gue tahu itu nggak benar bagi gue. Kan gue pikir di situ kita akan merubah nasib kita. Gue di Pinang mau jadi ke partai, dinilai uang miliaran nilainya besar. Gue nggak mau. Padahal gue tinggal tanda tangan udah duit masuk ke rekening gue. Itu di salah satu partai besar. Gue nggak mau. Kan kita akan memilih diri kita. Baik seperti apa? Baik dengan harta duniawi atau baik dengan alam yang akan kita dapatkan di kehidupan yang akan datang. Ketika gue meyakini, ketika gue baik dalam duniawi gue baik, Tuhan itu tidak tidur. Dia akan berikan berkah berlimpah dan lebih besar. Gue yakin lebih besar Tuhan akan berikan. Ketika gue menolak uang yang nilainya puluhan miliar untuk gue tidak mau masuk ke suatu partai. Artinya gue meyakini itu karena gue berjalan bersama Tuhan. Itu hanya ujian gitu. Hanya ujian gue, hanya pemanis Tuhan berikan. Dikasih uang gue terima misalkan, ternyata disakiti gue sama Tuhan, dibuat gue stroke, dibuat gue sakit, habis duit gue untuk berobat, ternyata gue kesembuh. Kita sudah terbuai dengan dunia gue nggak mau. Gue zaman COVID 2021, bini ngabisin uang sampai 500 juta lebih, karena arisan, jebol. Gue nggak marah, ya gue kembali bilang. Karena gua kalau ada uang, gua disakiti sama Tuhan. Ada uang, gua sakit dibuat stroke. Udah pakai nebus karma gua, pakai nebus kesalahan dosa-dosa, pakai ngikis lagi. Dulu ditipu 2011, gua udah ditipu 2,5 miliar. Gua punya duit. 2011 gua dirotol jadi tuan gua
Tuhan uang gua, pakai mobil gua punya mobil SLK Sport, mobil Rubicon gua punya, Velfire 4 gua punya mobil mewah. Tapi sebelum itu gua habis dulu 2011. Ditipu-tipu orang. Gua nggak lalu. Kembali gua ingat, Tuhan ketika memberikan gua ketawa. Gua jadi tukang eksekutor, gua tukang tarik, gua dibalik eksekusi sekali eksekusi gua bisa 500 juta 1 miliar. Gua dapat duit. Eksekusi tanah apa? Saya buat dapat tanah bisa miliar-miliar yang nilai gua. Tapi ketika Tuhan ngambil, ya udah jalan Tuhan, gua nggak sedih. Kenapa? Karena Tuhan memberikan gua, ketika gua diberi ketawa, wih, dapat. Ketika Tuhan ngambil, masa gua harus nangis? Kamu memang orang Tuhan, harusnya tidak. Gua nggak nangis gitu. Makanya gua ketika di penjara, gua ingat apa yang terjadi. Gua nggak pernah mengeluh. Dan ketika akhirnya gua bisa baca kitab suci, di situ pun berkata, ketika kau lihat emas dan kau lihat batu, apa pikiran? Apa pikiran ketika melihat emas dan batu? Mana yang kau pilih? Apa yang kau pikirkan? Ketika kau tidak memikirkan apapun, ini adalah sama. Batu adalah batu, emas adalah batu, emas. Tidak memikirkan nilainya, kau anggap ini sama. Di sebelah kesempurnaan yang ada dalam diri. Gua sudah seperti itu, bro. Jadi ketika gua masuk penjara, gua baca. Makanya gua dipilih. Karena gua udah nggak mikirin duit. Ada video gua lagi, dapat duit 500 juta, gua eksekusi rumah kecil, gampang gua eksekusi orang tua-tua di dalamnya. Orang gua bawa sertifikat, suruh minggir, udah orangnya mau minggir, dia gua pengacara, temen gua ajak ngomong, gua bilang, baru ingat gua, ini orang bener. Dia bayar cicilan sama kayak motor. Dia bayar cicilan leasing nih. Mobil nih, bayar cicil leasing sampai lunas. Dia mobil dia pakai. Tapi ketika ngambil BPKB dia nggak bisa karena atas nama orang lain. Yang atas nama ngambil nih mobilnya, ngambil BPKB-nya. Dia punya BPKB, dia minta lah mobilnya. Dia suruh gua, ambilin dong rumah gua, ini ditempatin, dia nggak mau pergi. Kecil doang kerjaannya, ada sertifikat gue pegang. Ternyata di sana gue dengar kisahnya. Saya bayar cicilannya selama 20 tahun, Pak. Saya nyari orangnya sudah pindah yang atas nama, nggak tahu kemana. Saya mau nebus nggak bisa ke bank. Terus apa yang lu harus lakuin? Bayangin. Gue pakai sertifikat, gue pegang, lu pergi, nggak mau tahu gue. Ini sertifikat rumah gue pegang. Itu salahnya lu ngapain lu beli bayar cicilan mau tanpa mikirin sertifikatnya kan? Gue bisa aja ngomong begitu. Tapi Tuhan melihat apa yang akan gua lakukan hari ini. Yang gua mau eksekusi 500 juta gua dikasih duit untuk kerjaan itu aja. Gak mau gua balikin, gua gak punya duit. Pengacara Helan, yang pengacara lawan dia kan bapak, beneran Pak? Bener, saya serius Pak. Beneran Bang gak percaya. Gua punya jabatan di organisasi, saya gak punya uang Bang. Tapi jangan kasih saya uang tuh, gak mau. Saya takut Tuhan melihat apa yang saya lakukan. Kebenaran itu adalah milik Tuhan yang tahu apa yang saya lakukan. Itu dari dulu gua sampaikan. Sebelum gua masuk penjara, bro. Jadi gua sudah mengalami proses pemurnian oleh Tuhan. Makanya mungkin gua dipilih. Yang gua bilang mungkin gua dipilih karena gua sudah melakukan hal-hal itu. Jadi tidaklah harta membuat gua silau untuk persaudaraan. Gua dapat pegang tempat dari tempat hiburan, mau sudah hancur, datangin manajer dari luar negeri nggak bisa bangkit. Gua megang. Dalam waktu seminggu udah bangkit, udah rame-rame. Gua dapat duit 250 juta per bulan. Gua ngabisin tiap minggu, gua habis buat teman-teman saya happy 60 juta. Ketika semakin rame, gosip dah orang-orang di bawah gua mau komplain, minta uang. Udah gua tinggalin, gua nggak mau ambil aja kerjaannya. Sampai orang yang jaga orang-orang gua, kok ditinggal? Kita masih kerja, nggak usah mikirin uang, pikirin persaudaraan. Uang bisa dicari, saudara susah dicari. Begitu gua ikhlasin tuh demi Tuhan. Kayak gini, gila gue bilang. Orang gimana? Ya gue memang begitulah gue. Gue apa adanya ya, gue bukannya munafik coy. Lo kalau udah lihat batu sama emas sama, udah sempurna lo berarti. Kalau selama lo masih lihat emas dan batu masih beda. Lo belum sempurna, lo jangan ngomong sama gue. Asik. Itu yang gue lakuin. Dan gue ya memang ada, nanti gue udah lihat video lama gue waktu di zaman jadi sekjen di organisasi. Seperti itulah proses yang gue lakukan. Jadi lu mau tanya apa sama gue? Aku diskusi. Itu tadi. Nah ya oke, nanti lah ini kita tutup dulu. Kita tutup, gue liatin video.